Saya sempat psikiater juga sih waktu itu. Karena saya dari dulu udah sama Mbak Dede, kapan nih nulis buat Palari gitu, tapi kayak nggak pernah ketemu jodohnya gitu. Jadi saya bersyukur banget, angka 8 saya ada di situ untuk Palari, terima kasih. Dan memang pertemuan ketika dibilang bahwa saya diminta untuk nulis dan kemudian ya diminta untuk datang ke Palari, ketemu sama Anggi Nun, saya memang cemas sih gitu. Karena saya tahu filmnya Mas Anggi kan kayak di luar nalar saya gitu, kayak sesuatu yang kayak aduh gila gue mana mungkin nulis kayak gini gitu buat Mas Anggi gitu. Jadi kayak agak deg-degan ini yang di-expect apa gitu. Untuk ketemu sama Edi, orang yang amat sangat pop ya, yang amat sangat mengerti apa yang dia mau gitu. Dia kayak, Lim pokoknya kamu punya gini-gini. Jadi buat saya ini perpaduan yang luar biasa sih gitu. Dan saya merasa triangle discussion antara kita bertiga tuh kayak Mas Anggi tuh orang yang sutradara menurut saya amat sangat paham apa yang dia mau, apa yang mau dia kerjakan. Jadi ketika saya ketemu, ide ceritanya udah ada dan sebenarnya potongan-potongannya tuh udah berserakan di mana-mana gitu. Jadi dan kemudian dengan arahan dari Edi bahwa ini kita kepinginnya gini. Saya jadi sebenarnya tugas saya sebenarnya tinggal 40% menyatukan potongan-potongan itu gitu untuk. Jadi ini proses menulis yang buat saya amat sangat seru juga gitu karena ya itu karena saya ngerasa ada banyak hal yang sebenarnya kok udah ada di dalamnya gitu. Jadi kayak kalau buat saya tuh nulis film horor tuh paling tricky karena kadang saking pentingnya horor sehingga ada banyak plot hole untuk masalah perjalanan emosional dan psikologis karakter gitu. Jadi demi kepentingan horor kadang itu menjadi sesuatu yang terlupakan gitu. Tapi di sini saya ngerasa malah ini amat sangat diutamakan bagaimana karakter psikologis dari setiap karakter tuh perjalanannya harus clear dari satu tahap ke tahap lain, dari satu tahap ke tahap lain. Dan terus terang saya merasa belajar banyak dari Mas Anggi maupun dari Edi untuk tetap harus di track itu gitu Lim, supaya kita memang pada akhirnya bisa membuat film horor yang berbeda lah gitu. Dan di tengah proses itu saya kan tinggal di Pejaten Timur, jadi di dekat situ ada kali Ciliwung gitu. Ya tiba-tiba ada anak warga situ yang hilang lagi mandi di situ, dan kecemasan yang muncul tuh di dalam satu kompleks itu kecemasan yang saya ngerasa musibah hilang di air tuh sesuatu yang amat sangat unpredictable dan amat sangat menyakitkan karena kayak air gitu terus kemudian gitu. Jadi buat saya pengalaman itu kayak kegelisahan yang muncul, saya bisa merasakan di tebusan dosa ini menjadi sesuatu yang amat sangat relatable gitu. Dan ya ini sesuatu yang buat saya sesuatu yang perjalanan yang luar biasa sih gitu. Karena kejadian itu pada saat proses development untuk penulisan tebusan dosa Mas Ali. Setelah pas saya nulis, pas saya nulis berapa draft ke berapa gitu, terus saya bertemu dengan kasus itu gitu. Tepuk tangan dong untuk Mas Alim. Terima kasih Mas Alim. Nanti kita ngobrolin dengan pertanyaan teman-teman media, tapi kita ke